Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Rapikan dulu tempat duduknya supaya kalian nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Oke, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan Indonesia Tanah Airku. 1, 2, 3. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin di antara kalian ada yang masih mengingat materi kita minggu kemarin. Oke, ya silakan. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang harta yang wajib dijakati, antara lain pertama emas, perak dan uang, kedua perniagaan dan atau perdagangan, ketiga peternakan, keempat pertanian, dan yang kelima harta temuan. Harta temuan. Oke, terima kasih. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak boleh ataupun haram menerima zakat, ya. Oke. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menganalisis orang yang berhak menerima zakat dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi ini, kalian dapat juga menganalisis orang yang tidak berhak menerima zakat dengan benar. Kemudian melalui kegiatan ini juga kalian dapat membandingkan orang yang berhak menerima zakat dengan orang yang tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir, kita dapat menyimpulkan apa hikmah zakat itu sendiri. Selanjutnya, ada gak di antara kalian yang mengetahui tentang siapa saja yang berhak ataupun mustahik zakat, berhak menerima zakat? Oke, ya silakan. Fakir miskin. Orang fakir miskin. Itu ya. Kemudian selanjutnya, siapa saja orang yang tidak boleh ataupun yang haram untuk menerima zakat? Ya, silakan. Orang kaya. Orang Kaya. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Ya, kalian perhatikan gambar berikut ini. Kemudian nanti mungkin ada pertanyaan daripada gambar yang sudah Bapak tayangkan, ataupun
ada juga permasalahan-permasalahan yang muncul daripada gambar yang sudah Bapak bayangkan. Silakan mengamati. Bapak kasih waktu 30 detik. Baiklah anak-anak, Bapak kira cukup untuk memperlihatkan gambar di depan. Selanjutnya mungkin ada di antara kalian yang ingin menjelaskan tentang gambar yang tertera di depan. Oke, silakan. Silakan. Orang-orang yang menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, ada pertanyaan daripada gambar yang ada di depan? Saya Pak, Oke, silakan. apakah anak yatim piatu tidak termasuk mustahik zakat? Soalnya setiap ada pembagian zakat, anak yatim selalu menerima, padahal di gambar tidak ada. Oh, baiklah, bagus ya, pertanyaan yang bagus. Tuh, bagaimana orang anak yatim bisa menerima zakat? Nah itu, mari kita akan bahas nanti setelah kita akan memperdalami, menggali lebih dalam lagi tentang siapa saja orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, kita akan menyimpulkan hikmah daripada zakat itu sendiri. Selanjutnya, kalian buat dua kelompok, ya. Kemudian setelah kalian dibagi menjadi dua kelompok, kalian gali lebih dalam lagi, ataupun bisa kalian lihat di buku, ataupun melalui internet, ataupun bisa melalui perpustakaan, ya. Bisa melalui perpustakaan, silakan dicari keterangan-keterangan tentang orang yang berhak menerima zakat. Ya, ini untuk kelompok yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, silakan digali lebih dalam lagi siapa saja orang yang tidak berhak atau tidak boleh menerima zakat itu sendiri. Ya, silakan untuk menggali ataupun membaca materi buku pelajaran yang sudah kalian pegang masing-masing. Oke, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengoleksi data-data tentang orang yang berhak dan tidak menerima zakat. Silakan. Ini jadi nantinya itu diselesaikan ya, didiskusikan di sana ya. Ya, oke, silakan. Orang yang berhak menerima zakat. Nanti didiskusikan. Nah, tentang apa yang ada di dalam buku ya. Baiklah, Bapak kira cukup ya untuk berdiskusi. Selanjutnya ini untuk memverifikasi data ya, memverifikasi data dari hasil diskusi yang sudah kalian jalankan barusan. Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya masing-masing untuk ke depan. Oke? Untuk yang pertama untuk kelompok yang pertama, silakan perwakilan daripada kelompok yang pertama. Oke, silakan maju ke depan. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Orang yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. 2. Orang miskin, yaitu orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya. Orang yang ketiga adalah amil, adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat. Yang keempat adalah orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Orang yang kelima adalah rikab, adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Keenam adalah gharib, yaitu yang mempunyai hutang.
Ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang berada di jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ilmu maupun amal. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Selanjutnya untuk kelompok kedua. Orang yang tidak berhak menerima zakat, keluarga Rasulullah SAW, Bani Hashim. Mereka tidak boleh makan harta zakat sedikit pun berdasarkan pernyataan tegas di Rasulullah SAW. Yang artinya, zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, orang kaya. Tetapi orang kaya bisa mendapatkan zakat apabila dia termasuk dalam daftar 8 golongan penerima zakat. Yang ketiga, orang kafir. Yang keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki wajib zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki wajib zakat, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua yang seharusnya ke atas. Yang kelima, budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab. Sekilas Bapak akan jelaskan kesimpulan materi yang kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Orang yang tidak berhak menerima zakat, itu hikmahnya adalah yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin. Ketiga, mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa dan tazkiyatun nafas, menumbuhkan sifat dermawan, alat pembersih harta dan penjaga dari ketamakan orang jahat, menolong, membantu dan membina kaum du'afa. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita sudah cukup untuk baiklah anak-anakku sekalian, Bapak kira dalam kesempatan kali ini kita sudah mempelajari lebih dalam lagi bagaimana siapa saja orang yang berhak menerima zakat ataupun yang tidak, ya. Selanjutnya Bapak harapkan dari pembelajaran ini mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran tentang zakat itu sendiri. Selanjutnya Bapak minta untuk senantiasa mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan terhadap kalian dan juga nanti dikumpulkan ya, dan nanti dikumpulkan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.